Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Warto Maju, ngabarnya semakin hari semakin maju dan menawan. Oke, kali ini saya lagi menjahit. Saya kali ini akan bercerita awal mula saya menjahit itu. Jadi awalnya dulu tuh bermula dari waktu bujang, teman saya ada yang kursus, terus setelah bisa saya sering main ke rumahnya, kan ya jarak paling sekitar 400-an meter lah, 300-an gitu. Jadi saya sering main ke rumah, terus ngobrol-ngobrol, ternyata kok saya pikir kok ini enak, kerjaan datang sendiri, uang datang sendiri. Kan di tempatku itu kebanyakan kalau nggak kerja di warung bakso ya di bangunan, dan ini kok kerjaan enak di rumah, nggak kepanasan gitu. Nah, dalam hatiku itu wah, boleh nih suatu saat saya pasti bisa, ini saya akan kursus dan saya pasti bisa. Nah, setelah beberapa tahun berapa tahun kemudian pokoknya, nah, setelah saya punya anak yang itu melahirkan, istri saya melahirkan, saya mengharuskan itu anak saya itu harus di rumah sakit lebih lama dikit gitu, lebih seminggu kayaknya, harusnya udah pulang tapi tambah lagi seminggu apa berapa gitu, lupa saya. Nah, selama nunggu itu saya itu baca-baca koran di rumah sakit. Nah, di situ ada kursusan gratis. Nah, langsung saya hubungi, daftar. Nah, ternyata masuk. Dan setelah itu saya komunikasi, ternyata ya boleh, terserah. Setiap pagi saya bangun meruput pokoknya itu, langsung saya selesaikan pekerjaan di rumah, saya berangkat kursus. Nah, setelah pokoknya saya paling semangat sendiri waktu itu, belum pada datang saya udah datang, pengen ya nyoba-nyoba gitu mesin. Sering sekali saya itu paling duluan datang pas waktu kursus. Nah, selama selesai itu sekitar sebulanan lebih dikit tuh disalurkan kerja ceritanya, tapi dites dulu masuk enggak, dan ternyata saya nggak masuk. Padahal itu pun yang ngerjain tes itu teman saya. Nah, waktu itu dites, suruh tes bikin kerah kemeja loh. Saya nggak bisa guys, bingung. Nah, setelah itu saya nyoba lagi lamar sendiri, kan itu yang direkomendasikan oleh tempat kursus waktu itu yang nggak keterima. Terus saya cari-cari lagi, ketemulah di tempat kerapiak itu. Waktu itu ngelamar di situ, ternyata jahitin itu, bikin CD itu yang ada. Nah, saya di tes waktu itu suruh jahit yang karet itu, yang itu pokoknya yang karet di bawah itu. Nah, saya udah coba nyampe berapa kali juga nggak bisa hasilnya ternyata, Mas. Tapi mandornya itu baik banget, coba Mas sampai kamu menyerah. Ya, akhirnya saya menyerah juga, ya bisa. Nah, setelah itu saya ngelamar lagi deket rumah, malah ya nggak nyampe sekilo sih di Batik itu. Nah, setelah itu saya dites sama mandornya. Saya kebetulan dipanggil dan dibilangin kan Masnya harus belajar lagi gitu, sama mandornya itu. Waktu itu Mbak Nur namanya, coba lagi. Ya saya terima, akhirnya saya ya Mbak siap. Karena saya menyadari karena saya memang belum bisa, tapi waktu itu tuh suaminya yang punya batik itu nyamperin,
bilang Masnya pengen kerja beneran nih, wes saya training seminggu gitu bilangnya. Nah terus saya senang banget ya, terima kasih Pak. Saya seminggu itu diajar terus, pagi diajarin bikin kemeja yang itu Mas Nur itu yang berjasa pada karir saya itu, Mas Nur Yadi. Dia itu orangnya baik banget sumpah. Nah, saya itu sampai jadi baju itu satu baju itu 2 hari baru jadi, karena setiap berangkat itu cuma dedel karena itu terkenal rapi atau butiknya itu, dan yang ngajarin saya itu juga tailor, itulah bulan tailor juga, makanya saya dididiknya harus rapi juga. Pokoknya kalau masih jelek dedel ya, itu dia nyampe satu baju itu 2 hari. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya tanyain lagi, Pak mana ini saya jadi diterima enggak, terus malah gantian saya yang ditanya, nah Masnya gimana, soalnya di sini tuh kadang kerjaan juga sering telat. Enggak apa-apa Pak, saya sambil belajar itu saja ya. Hasil saya kerja di situ terus alhamdulillah mulai kenceng. Dan itu tuh tahu nggak, waktu itu tuh kerja saya tuh, jadi satu baju itu waktu itu tuh kalau nggak salah 6.000 kayaknya, 6.000 ya. Oke, itu bayangin udah punya anak kecil, saya tinggal kursus, terus kerja juga penghasilan belum ada, baru bisa jahit, bayarnya juga 2 hari cuma 6.000 itu. Aduh, beruntung saya itu punya keluarga yang support gitu, tapi nggak tahu dalamnya. Saya sebagai orang kok kayak begitu, gak ada tanggung jawabnya. Tapi setelah itu kenceng, saya senang. Nah ada itu, saking senangnya ngobras tinggal kurang 10 cm. Kain yang bawah itu kurang teliti saya, jadi ikut kena obras. Aduh, itu tuh berlubang lebar banget tuh, langsung keringet tuh jagung itu keluar kabeh. Saya nderodek minta ampun itu. Padahal itu baju itu zaman saya opah jahit 6.000 itu bajunya itu harganya 250.000. Bayangin saya melunasinya berapa minggu itu. Dan alhamdulillahnya itu kerjaannya itu apa itu seragam. Jadi alhamdulillahnya yang Mas Nur itu yang ngajarin saya itu langsung putar pokoknya dituker-tukerin sama yang saya kecil itu. Alhamdulillahnya berhasil. Dan saya itu pas waktu itu ngedrop-nya itu Mas Nur selalu mensupport saya. Mas Nur itu, tenang Mas, semua akan selamat, tenang saja. Benar-benar Mas Nur itu sekaligus guru saya, guru spiritual saya, karena waktu saya dekat Mas Nur itu ibadah saya juga kuat. Tapi alhamdulillah sekarang beliau udah buka sendiri, punya karyawan, udah sukses lah sekarang alhamdulillah. Pokoknya saya doakan terus yang Mas Nur Yadi bahagia selalu, rumah tangganya adem ayem, rezekinya selalu lancar mengalir deras, anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Dan dari itu selamatlah saya oleh Mas Nur. Situ saya kurang lebih hampir 1 tahun. Puncaknya itu bisa di situ pas Merapi jeblok itu. Saya kena pengurangan karena omset kerjaan saya itu area Magelang kebanyakan yang order. Kebetulan sana berdampak lebih baik buat makan daripada buat
Hasil saya kena rolling, kena istilahnya kena pemutusan kerja gitu. Dan saya keluar dan saya nyari-nyari lagi ya, alhamdulillah dapat banyak sih yang menerima. Mungkin ya emang rezeki saya di situ, dapat lagi, pindah lagi yang cocok, pindah terus itu akhirnya nyampe yang sekarang ini saya awet alhamdulillah. Dan saya mau buka sendiri, udah pasang papan tapi udah bikin pasang itu belibet lah, udah bikin papan mau saya pasang tapi belum saya pasang. Udah ada setahun saya bikin pasang karena nggak tahu, saya tuh masih nyaman kerja itu uangnya pasti gitu sebenarnya. Setiap store bayaran mungkin mindset saya itu belum mindset pengusaha apa gimana itu. Jadi mungkin ke depan saya pasti kepingin juga kayak Mas Mulyadi, punya karyawan, hasil udah lumayan alhamdulillah, bisa bikin rumah, beli rumah. Oke, demikian dulu cerita saya hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi cerita jahit-jahit itu, banyak banget pengalaman, cuman saya baru ingat yang ini karena waktu belajar di yang batik itu, yang pemotongnya Mas Nur itu, saya itu kan menghafal sulitan loh menghafal itu step-stepnya itu bagaimana tuh. Saya tuh nyampe mengkonsumsi namanya yang buat pengingat itu loh, Cerebrofit, yaitu Cerebrofit loh. Saking saya judeknya itu mengingat-ingat itu, jadi saya itu dulu nyampe perjuangan saya itu sampai minum Cerebrofit itu. Dan alhamdulillah ya, mungkin berkat usaha yang keras itu, jadi saya ya berhasil gitu. Oke lurus, demikian dulu, akan saya lanjut nanti vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu, semoga Anda selalu diberi keberkahan, lancar selalu rezekinya mengalir beras. Wassalamualaikum warahmatullahi